Gimana cara nyuranginnya? Bisa banget menurut saya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena tetap aja kalau kita menemukan ini, kita akan langsung bilang, nah ini nggak benar nih orang ini. Pasti nggak akan kita panggil, bahkan kita blacklist. Halo, selamat sore Kak Adit. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan bahas sama Mas Adit tentang CV ATS friendly yang bikin HR jadi friendly. Nah, jadi di sore hari ini Mas Adit bakalan cerita nih ke teman-teman gimana pengalamannya sebagai seorang HR yang sudah menseleksi sangat banyak CV ATS friendly. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung serahkan waktu dan tempat ke Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit. Oke, baik. Terima kasih Bang Cila. Sebenarnya saya lebih akan sharing aja dengan pengalaman saya, dan mohon abaikan kalau dengar suara-suara di sana ya, karena ini saya lagi ada di kedengaran dari luar. Jadi begini teman-teman, saya akan cerita terkait dengan pengalaman saya dari awal. Jadi dulu saya mengalami ada tiga fase di mana pertama zaman saya dulu melamar pun saya menggunakan amplop, di mana semua CV saya print, kemudian saya fotokopi dan kemudian saya kirimkan ke perusahaan. Dan bahkan ada cerita harus ada 100 amplop waktu itu, dan saya percaya aja, saya kirimkan 100 amplop ke perusahaan yang baru diterima pekerjaan, yaitu percaya nggak percaya. Nah, fase yang kedua itu menggunakan email. Jadi pada zaman saya itu memang ya ketahuan umur ya berarti kan, baru muncul ada email masuk di situ. Jadi pemanfaatan email akan membantu kami pada saat itu sebagai pelamar atau job seeker dalam melamar pekerjaan. Dan perusahaan-perusahaan biasanya sih memang beberapa sudah ada yang menggunakan alamat email dalam melamar. Walaupun kalau kita dulu tuh ada di surat kabar ya, media-media surat kabar itu masih menempelkan PO Box biasanya zaman dulu. Mungkin teman-teman milenial masih heran, PO Box apaan sih gitu ya. Kalau dulu PO Box itu sangat terkenal. Jadi setiap amplop yang kita kirimkan itu biasanya kita kirimkan ke alamat bukan ke kantor, tapi ke alamat kantor pos di mana ada kotak-kotak surat tertentu dengan nomor tertentu untuk perusahaan tertentu. Begitu. Jadi nanti saya mengalami ya waktu itu saya tahu, oh PO Box itu ini maksudnya. Kenapa? Pada saat saya jadi orang rekruter gitu, saya datang ke kantor pos dan saya nanya, Pak, saya mau buka PO Box nomor sekian dari PT ini. Dan ternyata memang sudah terkumpul tuh berapa karung di situ PO Box-nya. Jadi memang tantangannya di situ CV-nya akan banyak sekali secara hard copy, dan tantangan kami juga akan semakin banyak yang kita baca karena kan matanya harus benar-benar bisa melihat satu persatu detail gitu ya, padahal kan belum tentu juga kita bisa di situ. Kemudian yang fase kedua tadi lebih mudah, karena apa? Masuk ke dalam email. Nah, email itu dulu baru ada, ya teman-teman tahu mungkin zaman dulu ada Hotmail, Yahoo gitu ya, Gmail belum terlalu ini dulu zaman dulu, baru belakangan aja Gmail banyak digunakan orang. Nah, itu juga sebenarnya membantu bagi kami, baik job seeker maupun recruiter atau HR-nya sendiri. Karena apa? Begitu masuk, kita bisa kelompokkan di dalam email. Oh, orang ini melamar ke posisi ini. Oh, orang ini melamar ke posisi ini. Itu mudah. Tapi tetap yang melamar juga cukup banyak. Tadi saya punya pengalaman, saya sempat menerima 1000 CV atau 1000 email yang masuk ke saya. Dan semuanya belum tentu bagus-bagus. Dan kalau kita sebutnya mungkin aja bisa jadi dalam tanda kutip junk ya atau sampah. Karena apa? Banyak teman-teman ini, ya ini mohon maaf saya sampaikan secara belak-belakan aja, itu melamar asal melamar. Karena apa? Ingin dapat kerja kan pasti setiap orang. Sehingga setiap ada posisi yang mungkin bagi dia menarik, dia main lamar aja. Dia main klik gitu. Kalau sekarang nggak ada dampak ekonomi karena tidak perlu mengeluarkan amplop, beli perangko dan lain-lain gitu. Kalau zaman sekarang mungkin cukup klik, teman-teman cuma menghabiskan kuota aja, dan itu mungkin tidak seberapa dibanding saya zaman dulu menghabiskan rupiah karena harus ngeprint, nyetak dan juga kirim menggunakan amplop dan juga perangko tadi. Nah, kemudian teman-teman mungkin mengenal dengan ada namanya ini saya cerita fase ketiga ya, fase yang sekarang sedang kita hadapi. Ada Jobstreet, ada JobsDB, saya sebut merek nih, ada Karir.com, ada Kaliber, ada Glints, ada mungkin yang lain-lainnya yang saya belum begitu mengenal. Tapi intinya satu, mereka membantu kami dan juga bantu si job seeker. Jangan salah, si sistem-sistem ini, si job portal tadi, itu sangat membantu kami maupun job seeker dalam melamar pekerjaan.
kalau bagi pelamar, tentu dia akan cukup mudah. Dia tinggal baca ada lowongan apa, kemudian dia lihat detailnya seperti apa, kemudian dia tinggal login atau register, dia masukkan data dia, upload CV-nya, kemudian apply. Cukup tuh sampai di situ. Bagi HR, justru juga ada kemudahan ya, karena apa? Dia tidak perlu menerima di email, dia tidak perlu menerima surat lamaran dengan setumpuk yang tadi, berkarung-karung, misalkan ya, pengalaman saya zaman dulu, sehingga dengan adanya sistem ini, saya tinggal berlangganan Jobstreet, misalkan salah satunya ya, misalkan gitu. Kemudian saya tinggal masuk ke platform media, kemudian saya login, dan saya bisa cek tuh, untuk posisi ini ternyata yang lamar sekian orang, saya tinggal klik salah satu, dan saya tinggal filter di situ, saya tinggal cari. Oh, saya lagi cari yang IPK-nya di atas 3,5, misalkan untuk yang fresh graduate. Nah, saya tinggal klik tuh 3,5. Nah, nanti sistem akan langsung memfilter mana-mana CV yang memang IPK-nya di atas 3,5 seperti yang saya butuhkan. Nah, kalau teman-teman mendengar kata kunci, apa sih yang dibutuhkan dalam mengirimkan CV sebenarnya? Sebenarnya kata kunci itu tergantung dari posisi yang akan dilamar. Teman-teman baca, ya misalkan di posisi tadi, lamarannya apa saja, kan tentu ada kriteria atau requirement atau kualifikasi lah. Misalkan dia butuh IPK sekian dari kampus ini, jurusannya ini, misalkan. Nah, itu bisa jadi kata kunci itu, teman-teman. Jadi, kata-kata kunci itulah yang akan membuat kami terbantukan oleh sistem untuk memfilter. Jadi, maksudnya adalah tidak perlu buka satu-satu lagi. Kita klik satu-satu, buka itu enggak. Tapi dengan adanya sistem ini, dia akan memilah. Misalkan 100 CV masuk, dengan adanya sistem ini, kemudian terfilter menjadi misalkan hanya 20 atau hingga 10. Nah, dari 20-10 ini pun tinggal kita filter lagi sebelum kita masuk ke user untuk interview. Ya, jadi dengan adanya sistem ini akan menjadi memudahkan kita. Bahkan sekarang teman-teman itu ada lebih canggih lagi. Teman-teman CV-nya masuk, itu akan dinilai. Bukan oleh kami, tapi sistem akan nilai. Cocoknya di mana, gitu misalkan. Oke lah, teman-teman melamar menjadi seorang sales. Mungkin ada pertanyaan, kalau di sistem boleh nggak sih ngelamar ke semua posisi yang ada di situ? Boleh, sah-sah aja. Tapi akan terlihat oleh recruiter atau HR-nya tadi, ini orang kok nggak punya konsistensi sih ngelamar ke semua posisi gitu ya, sehingga akhirnya membuat kita nggak yakin dia punya kapabilitas di situ atau skillnya di situ, sehingga membuat kami merasa bahwa ini kayaknya coba-coba nih orang kadang ngelamar ke semua posisi, tidak satu atau yang lebih spesifik. Nah, sistem itu sekarang yang sedang saya pegang atau yang sedang saya pakai itu bisa membuat CV ini kira-kira cocoknya di mana. Jadi misalkan ternyata dia ngelamar di sales nih. Begitu masuk ke sistem kami, ternyata dari sistem dikatakan bahwa dia nggak cocok di sales, tapi dia cocoknya di marketing. Nah, itu kan lebih memudahkan kami lagi. Kami nggak perlu buka lagi tuh. Udah secara sistem aja tuh mereka memilahkan kita. Ya, tapi yang namanya sistem ya, mungkin ada error pasti ada. Makanya kenapa recruiter tetap dibutuhkan, di mana kita bisa melihat langsung dan ngecek langsung benar nggak sih yang dipilihkan oleh sistem ini. Nah, tetapi kan setidaknya akan memudahkan kita, mengurangi waktu kita dalam memilah-memilah kan. Bayangkan seharian kita bisa buka satu CV itu bisa berapa menit gitu. Anggaplah misalkan ada satu CV yang masuk satu hari, satu CV 5 menit, 5 kali 100 sudah 500 menit. Wah, luar biasa sekali waktu terbuang. Padahal kami masih harus interview, masih harus kontak ke usernya, atau bahkan menghubungi si kandidat itu sendiri, dan akhirnya membuat kesepakatan kita ketemu kapan untuk interview dan langkah selanjutnya. Kira-kira gitu Mbak, yang bisa saya gambarkan. Ada 3 fase sih kalau saya rasakan selama saya berkarir di dunia acara ini ya, terutama rekrutmen. Iya. Berarti kurang lebih CV ETS itu mempermudah cara kerja dari job seeker dan recruiter ya sebenarnya. Makanya kita tuh kayak penting gitu untuk belajar ATS tuh cara kerjanya kayak gimana, apa yang diinginkan HRD ditaruh di CV kita tuh seperti apa, begitu ya Mas. Lalu aku mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman yang sangat penasaran atau mau apply ke sebuah perusahaan gitu. Sebenarnya karena ini tuh bentuknya sistem, apakah sistem tuh bisa dicurangi nggak sih? Dan apakah itu bisa mempengaruhi ke bagaimana nilai CV tadi kan tadi Mas sempat mention ada nilainya gitu. Bagaimana kalau sistem itu dicurangi jadi nilai kita tuh seakan-akan jadi tinggi gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu Mas. Mungkin boleh dijawab. Oke, baik. Kalau dibilang bisa dicurangi pasti bisa ya. Kan sistem yang bikin manusia juga gitu. Ya, jadi memang ya secanggih-canggihnya sistem, kalau misalkan memang dia bisa error, ya pasti error juga gitu. Pertama itu. Kedua, gimana sih caranya kalau bisa mencurangi dalam tanda kutip ya? Itu bisa sebenarnya menurut saya.
Karena apa? Selama saya berhubungan dengan sistem ATS ini, applicant tracking system ini kan dia akan membaca CV. Membaca CV pun biasanya tetap harus kita bantu. Dalam artian kita harus memasukkan kata kuncinya Mbak Jila. Jadi misalkan saya mencari seorang, anggaplah rekruter gitu, saya cari seorang rekruter. Nah, saya akan masukkan kata kuncinya adalah sesuai dengan lowongan yang saya buka di satu ya di platform mana gitu ya. Kemudian akan masuk ke sistem saya. Jadi sistem itu bisa embed ke atau bisa terintegrasi dengan website misalkan. Atau sekarang lebih canggih lagi Kaliber atau saya lupa satu job portal lagi, dia bisa membukakan website buat kita atau career page di mana setelah kita klik posisi-posisi yang ada di situ, dia akan langsung menuju ke sistem yang kita punya. Jadi backend-nya ada di kita gitu. Jadi semuanya bisa kita baca di dalam internal kita. Nah, gimana cara nyurang ini? Bisa banget menurut saya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena tetap aja kalau kita menemukan ini, kita akan langsung bilang, nah ini nggak benar nih orang ini. Pasti nggak akan kita panggil, bahkan kita blacklist. Bahkan di blacklist pun bisa berpengaruh ke beberapa perusahaan lain. Karena kalau misalnya kita kerjasama dengan anggaplah dengan ya gampangnya Jobstreet lah yang dari dulu ada sampai sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan banyak yang lain. Itu dia bisa ngebantu kita. Orang ini kalau dulu saya pernah dikomplain juga sebenarnya sama kandidat. Dia ngelamar tapi begitu saya undang berkali-kali tidak datang. Akhirnya saya note tuh CV dia. Atas nama ini di situ tidak pernah hadir dalam panggilan interview. Ternyata apa? Itu kedampak bagi dia. Setiap ada perusahaan yang manggil, itu langsung ke kick. Karena apa? Karena ada catatan jelek tadi itu. Dan itu ternyata oleh perusahaan sangat-sangat berpengaruh bagi si kandidat ini gitu. Jadi dia itu merugikan sih sebenarnya karena ada sistem blacklist tadi. Cuma sekarang kayaknya Jobstreet sudah tidak pakai itu. Tidak ada note khusus biasanya. Kalau dulu ada. Dan itu saya pernah dikomplain. Tiba-tiba datang tuh orang yang nelfon. Pak, kayaknya nih saya gara-gara di tempat Bapak deh. Karena saya nggak datang, kemudian Bapak bikin note di dalam catatan khusus itu ya di dalam CV saya bahwa saya pernah dipanggil dan tidak datang. Itu kan sebenarnya dari integritas kan kurang baik ya sebenarnya. Nah itu ternyata berpengaruh sangat luar biasa. Gimana cara mencuranginya? Pertanyaan Mbak Jila tadi gampang. IPK misalkan diminta 3,5. Teman-teman IPK 2,7. Terusnya 3,5. Pertama. Kemudian ditanya tuh pengalamannya apa saja. Misalkan pernah punya pengalaman 3 tahun, minimal 3 tahun nih. Ternyata teman-teman pengalaman cuma setahun, teman-teman terus 3 tahun. Bisa kebaca oleh sistem 3 tahun. Kemudian kemampuan bahasa Inggris kan bisa TOEFL ya diminta ya. TOEFL itu berapa misalkan? 400, 4,5 atau 500 gitu, atau 520 lah biasanya yang bagus. Teman-teman tulis 520. Bisa. Itu bisa banget ditulis. Sistem kan cuma ngebaca gitu dia. Ya kayak teman-teman Mbak Ajila bayangkan kalau teman-teman atau Mbak Ajila deh lagi bikin tugas mata kuliah atau lagi bikin skripsi atau bikin tugas lah misalkan. Control find gitu ya. Cari kata kunci misalkan yang Mbak Ajila lagi pengen cari. Anggaplah lagi pengen cari kata-kata bintang misalkan. Ketik kan bintang. Asal ada kata bintang aja di situ. Akan muncul di situ. Oh, ketemu nih ada berapa kata di berapa kalimat gitu. Nah, sebenarnya sistemnya itu sesederhana itu gitu loh. Si sistem ini. Dia akan membaca itu dan sehingga dia akan memunculkan kita. Nah, makanya saya bilang kalau dicurangin bisa banget gitu. Jadi ya memang tantangan buat kami ke depannya bagaimana mengurangi hal-hal seperti itu. Karena memang beberapa teman-teman ini suka nggak fair. Mereka pengen dipanggil, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang memang merugikan diri sendirinya sebenarnya. Membuat data palsu, kemudian membuat menghiperbolakan pengalamannya dia bahwa gini gitu. Karena memang sistem. Tapi kalau sudah dipanggil dia nggak bisa mengelak. Karena apa? Karena kita kan pasti ada seleksinya, ada interviewnya. Tapi sayang habis itu waktu kebuang aja karena dianggap sudah tidak profesional. Kira-kira gitu Mbak Ajila. Oke, baik Mas. Ini tadi Mas Adi tuh udah jelasin panjang banget, teman-teman bisa di notes juga kayak jangan pernah kita curangi sistem ya Mas Adit, karena itu tuh pasti sekecil apapun kita mencurangi pasti bakal berdampak gitu buat kitanya juga. Mungkin ini ada nih pertanyaan lagi yang mewakili teman-teman. Jadi di sistem ATS tuh apakah font atau grafik atau grafis tuh berpengaruh? Seperti kayak misalnya jenis file juga apa berpengaruh terhadap keterima atau tidaknya CV kita gitu Mas Adi. Mungkin bisa bantu dijawab. Baik.
Kalau saran saya, CV yang bagus itu memang yang tipenya PDF pertama, kemudian kedua yang dokumen ya, atau Excel juga bisa sebenarnya Microsoft. Karena intinya kan kita coba deh, kalau JPEG kan nggak bisa teman-teman control find, minimal itu dulu deh, minimal itu dulu. Kalau teman-teman misalkan ada file CV dalam bentuk foto, kalau teman-teman mau mencari kata tertentu kan nggak bisa di control find, karena memang yang namanya foto kan dia secara sistem kan cuma datar gitu aja ya, kalau secara kasar ya, secara bahasa saya kan dia akan datar gitu aja. Tapi kalau misalkan dia PDF atau Word itu dia bisa kehitung katanya berapa, hurufnya berapa, dan ada dinamika di situ kan ya, jadi bisa kebaca. Jadi saran saya teman-teman cukup masukkan dalam bentuk PDF atau juga dengan Word, tapi dengan size juga yang jangan terlalu besar, karena apa? Itu juga akan menyulitkan di sistem. Kalau terlalu besar ya cukuplah mungkin ijazah atau sertifikat lainnya yang tidak perlu jangan dulu dimasukkan, cukup dengan yang memang sangat diperlukan. Kemudian bentuk fontnya itu sebenarnya sih apa sih yang biasa digunakan dalam mata kuliah atau tugas akhir kan biasanya Times New Roman ya, atau Arial gitu ya, atau apa lagi biasanya apa ya, Calibri biasanya. Calibri juga, iya itu bisa itu. Asalkan jangan yang Disney gitu ya, itu kan aneh gitu ya bentuknya, atau yang monograf atau apa ya, itu tidak ini. Sebenarnya bukan berarti tidak bisa, sistem tetap akan bisa ngebaca, walaupun kamu menuliskan kata, misalkan menuliskan kata satu gitu ya, dengan font yang berbeda, dengan itu tetap bisa dibaca oleh sistem sebenarnya. Tapi bagi kami recruiter itu nggak bisa kebaca, karena apa? Kok tulisannya jadi aneh ya? Oh nggak profesional, oh nggak, kurang formal gitu. Jadi lebih ke situ nanti ujung-ujungnya. Tapi kalau ditanya sama sistem tetap akan bisa kebaca, karena toh itu kan memang produknya si produk komputer kan, maksudnya produk OS-nya kan, ada bentuk-bentuk font tadi. Jadi sistem tetap akan bisa kebaca sebenarnya. Nah, tapi kalau nanti langkah berikutnya lagi-lagi pasti akan ada tahap seleksi ya, tentu kita akan bisa menganggap bahwa ini nggak formal, kecuali kalau memang ngelamarnya di dunia entertainment ya, atau dunia kreatif, itu nggak masalah menggunakan font-font yang unik, yang lucu, atau yang kreatif, itu justru bagus menurut saya. Karena apa? Menunjukkan bahwa memang kamu punya keunikan tertentu di dunia entertainment atau dunia kreatif. Tapi kalau di dunia formal, di perbankan, atau di financial services, atau misalkan di pemerintahan, kan itu nggak cocok. Kalau teman-teman menuliskan kata-kata yang menggunakan font-font yang unik atau lucu-lucu, bahkan warna CV-nya juga yang apa, bahasa saya itu genjreng gitu ya, nggak nyaman dilihat dengan mata, itu kan juga kurang baik. Gitu sih Mbak Ajila. Baik. Oke, jadi teman-teman mungkin tadi udah dijelasin juga nih kayak gimana sih sistemnya. Nah sekarang mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Sebenarnya bagaimana sih format atau susunan, ada nggak format tepatnya gitu? Apakah saya harus taruh apa dulu di awal, terus kemudian selanjutnya tuh biasanya di akhir kita sebanyak apa harus kasih kolom experience kayak gitu, Mas? Mungkin bisa dijelasin si susunannya gitu. Susunannya ya, baik. Sebenarnya tidak ada susunan yang baku ya, Mbak Ajila, dan mungkin teman-teman nanti yang mendengarkan video ini. Tidak ada susunan yang baku, itu maksud saya begini, yang penting lengkap dalam artian semua tertulis dengan cukup baik dan dijelaskan dengan kata-kata yang memang singkat, padat, dan jelas. Misalkan begini, teman-teman punya pengalaman di beberapa tempat, ya anggaplah jangan punya pengalaman deh, yang fresh graduate aja dulu misalkan, kan teman-teman pasti belum punya pengalaman kan biasanya, karena anggapannya belum lulus dan juga belum punya kesempatan kerja di tempat yang formal. Tapi kan pernah intern atau misalkan magang gitu ya, atau PKL lah di tempat mana, atau misalkan pengalaman organisasi yang pernah dialami, misalkan di organisasi BEM, Senat, atau misalkan dimanapun lah, Hima gitu misalkan. Nah itu bisa dituliskan sesuai dengan urutan. Dan kalau misalkan saran saya memang yang terpenting itu kalau teman-teman fresh graduate, pengalaman-pengalaman tadi yang organisasi dan juga PKL atau intern tadi itu bisa menggantikan pengalaman kerja yang memang biasa dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi misalkan teman-teman nggak punya pengalaman kerja, kemudian punya pengalaman organisasi, tuliskan bagaimana? Ya, sebagai apa, kapan, misalnya tahunnya gitu ya, rentangnya Juni 2020 sampai Juni 2022 misalkan, 2 tahun atau 1 tahun gitu. Sebagai apa? Oh, sebagai ketua acara atau ketua bagian apa atau divisi apa. Apa yang dilakukan? Dan kalau ada prestasi, tunjukkan prestasinya apa. Nah, itu dituliskan.
Dan kalau misalkan teman-teman tidak punya juga, ya sebenarnya disayangkan karena itu bisa menggantikan. Kenapa? Organisasi itu kan juga sebagian kecil ada gambaran atau refleks dari pengalaman pekerjaan, di mana di situ teman-teman juga akan bertemu dengan orang, melakukan diskusi gitu ya, dan melakukan presentasi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda. Kan kalau di kantor juga begitu, teman-teman akan ketemu dengan orang yang berbeda, melakukan komunikasi, bahkan mempresentasikan ide, itu kan sama seperti kalau teman-teman di organisasi. Dengan harapan teman-teman pernah di organisasi, di pekerjaan pun akan berhasil seperti di organisasi yang kemarin. Gitu. Nah, itu yang organisasi. Kemudian yang kedua, masalah intern. Itu teruskan juga boleh. Karena apa? Kita tahu teman-teman pernah mengalami setidaknya pengalaman belajar bekerja, dan tanda kutip. Ya, unquote ya. Belajar bekerja. Di mana di situ teman-teman akan tahu bahwa teman-teman akan datang jam berapa di kantor, pulang jam berapa sudah di jam kantor, di kantor mungkin melakukan filing, melakukan arsip, atau melakukan ketik apa, bikin laporan, bikin report, atau diminta oleh mentornya untuk membuat suatu laporan input data. Itu kan juga suatu pengalaman yang bisa membuat kita yakin bahwa oh teman-teman sudah pernah mengalami nih dunia kerja, di mana teman-teman diminta untuk bikin reporting. Nah, kalau bicara masa susunan, saran saya sih memang sebenarnya ya CV satu lembar itu sudah cukup menurut saya, asalkan memang sudah terpenuhi semuanya. Ya, teman-teman cukup menuliskan misalkan biodata diri, nama, alamat email misalkan, atau misalkan alamat ya sosmed lah, itu juga boleh dituliskan. Kemudian di sebelah kanannya misalkan summary singkat, misalkan saya bernama Aditya, punya pengalaman sebagai seorang HR dan saat ini sedang mengejar posisi sebagai HR manager misalkan. Di bidang apa, bla 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 bla. Selain saya punya pengalaman atau memegang sertifikat di human resource, saya juga punya pengalaman sebagai seorang rekruter di mana saya punya keahlian ini. Nah, itu kan juga ada summary-nya. Kemudian setelah itu bicara masa pengalaman tadi, entah itu pengalaman internnya atau magangnya. Dan kemudian organisasinya apa, dan terakhir achievement-nya apa. Setelah itu teman-teman mau tuliskan preferensinya siapa. Ya, minimal referensi. Karena apa? Kita akan menanyakan referensinya. Misalkan teman-teman referensinya dosen wali, nggak apa-apa. Atau dosen pembimbing dulu. Kadang-kadang perusahaan pun akan menanyakan ke dosennya atau ke dulu mungkin kerja di PKL mana, kita akan tanyakan. Karena reference check itu penting, teman-teman. Itu sangat penting sekali. Saya akan melakukan itu. Karena apa? Saya tidak mau punya kandidat, ya kita kan beli kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu nih, dari CV kan kelihatannya bagus gitu ya. Begitu kerja kita belum tahu. Nah, makanya kenapa kita akan cek referensi ini kepada teman-teman. Makanya kadang-kadang kita suka kepo nih teman-teman. Jadi jangan salah. Kadang-kadang kita akan lihat nih di Instagram teman-teman, LinkedIn misalkan, atau Facebook, kita akan cek semuanya yang berhubungan dengan Anda. Misalkan kita googling lah nama Mbak Anjila Ayu misalkan, saya googling. Wah, nemu nih di Instagram, belum. Saya akan cek. Bukan karena saya punya, ya bukan saya orang yang suka bergosip, bukan. Tapi saya ingin tahu kandidat yang akan saya rekrut ini orangnya seperti apa. Apakah cocok dengan culture yang kita punya di perusahaan? Karena teman-teman tahu ya, sekarang kan lagi musimnya berbahaya karena radikalisme, kemudian fanatisme berlebihan terhadap satu sisi gitu ya, atau misalkan punya track record yang kurang baik, misalkan kehidupan pribadinya dan lain-lain. Saya pernah nemu kandidat yang pernah mencekokin apa maksudnya ya, memberikan minuman alkohol ke anjing peliharaannya. Itu luar biasa sekali bagi saya kaget sekali. Ternyata dengan muka polos, ini wanita ya, ini saya jadi buka aib nih, mohon maaf. Jadi dengan muka polos gitu ya, saya nggak tahu orangnya baik. Waktu interview juga dia sangat-sangat meyakinkan, ya fresh graduate ya. Tapi begitu kita cek ke Instagramnya, dulu sih zaman Instagram belum Instagram, Facebook, dia memvideokan di mana dia memberikan minuman, anggap ini minumannya ya, dia minuman tuh ke hewan piaraannya sampai dia mabuk si hewannya. Tapi dia ketawa-ketawa gitu kan. Jadi waduh, ini tidak berperi kehewanan gitu ya. Tidak berperi kemanusiaan. Dia tidak berperi kehewanan. Nah, itu saya hindari. Atau bahkan mungkin dia sering melakukan ujaran-ujaran kebencian di dalam Instagram atau sosmed. Itu betul-betul kita hindari, Mbak. Jadi makanya kenapa kadang-kadang saya minta teman-teman bisa hapuskan sosmed. Karena apa? Kita pengen tahu track record teman-teman seperti apa. Nah, setelah itu baru mungkin pendidikan. Pendidikan juga harus tuliskan. Tidak perlu sampai TK, SD tuliskan, nggak perlu. Mungkin cukup pendidikan terakhir, misalkan S2, S1, D3, sampai SMA, tuliskan aja. IPK-nya berapa, ambil jurusan apa, skripsi atau tesisnya apa, nah itu tuliskan aja. Sehingga kita tahu, oh kamu pernah di sini, gitu. Nah, yang pasti yang paling penting sebenarnya nomor telepon dan juga alamat email. Ya, kita akan menghubungi teman-teman kan, mau nggak mau kan pasti kita akan mengecek alamat telepon atau
alamat email dan juga alamat mungkin alamat rumah gitu ya, atau juga nomor telepon. Karena mungkin kita akan telepon entah itu di WhatsApp atau misalkan dihubungi melalui sambungan telepon. Kadang pernah juga yang tidak mengisikan dengan cukup baik, malah justru nomor telepon orang lain, itu juga pernah saya alami. Nah itu kan juga tidak memberikan profesionalisme yang cukup baik ya. Di telepon kok malah orang lain yang jawab, nah itu kan juga aneh. Nah kira-kira begitu Mbak Angela. Oke, baik. Penjelasannya sangat lengkap sekali ya Mas, tadi sangat padat juga. Nah teman-teman mungkin aku bisa kasih highlight mungkin ya, untuk poin-poin yang sudah Mas Adit jelaskan hari ini. Jadi teman-teman jangan takut nih sama CV ATS kayak gitu. Teman-teman yang perlu banget dituliskan atau disampaikan ke HR adalah jati diri teman-teman sebenarnya kayak gimana. Tulis saja sebenarnya semuanya. Ceritakan sesuai pengalaman kalian, begitu ya Mas. Terus mungkin teman-teman juga nih sangat penting personal branding kalian ya di media sosial. Berarti kalian mulai dari sekarang harus menjaga personal branding di sosial media, khususnya di Instagram, di Facebook, karena HR ini ada suka stalking begitu ya Mas, sebelum merekrut ya. Ya, betul-betul. Iya, oke deh. Satu lagi mungkin Mbak Angela, boleh, Mas. kita biasanya saling kontak antar HR. Jadi misalkan Mbak Angela punya pengalaman di PTA, kemudian ngelamar ke saya PTB gitu ya. Nah, kadang-kadang saya akan cek ke PTA, nanya ke HR-nya. Dulu kenal nggak dengan mantan karyawan namanya Mbak Angela gitu. Karena yang bersangkutan sering ngelamar ke perusahaan kami. Saya akan cek ke HR-nya. Dan biasanya kan HR nggak mungkin nutup-nutupin kan ya. Biasanya mereka akan berikan data apa adanya lah. Dan ya tidak sedetil data karyawan enggak, tapi dia akan cerita, oh dulu orangnya memang pernah kerja di sini dari tanggal sekian sampai sekian. Saya akan nanya, pernah punya masalah enggak? Kalau emang enggak, ya dia pasti akan bilang enggak gitu. Nah, kadang-kadang kenapa? Siapa tahu PTA tadi pun nanti akan nanya ke saya, ke PTB. Kalau ada karyawan kami di PTB ngelamar ke PTA gitu. Biasa saling bantu lah. Jadi selain kita stalking di Instagram atau di sosmed tadi, ya kita juga akan tanya, cek kepada beberapa HR yang mungkin dulu pernah kerjasama dengan kandidatnya. Atau bahkan saya bilang ke dosen atau ke mantan atasan di perusahaan yang sebelumnya. Itu Mbak tambahannya. Baik, terima kasih ya Mas Adit untuk waktunya nih sore-sore hari Minggu. Teman-teman dapat insight baru banyak sekali tentang CV ATS ini. Dan ini kita mau sekalian bahas tentang promosinya ACP, produknya ID ya. Teman-teman nih dari tadi kan mungkin ada yang kebingungan, ini CV saya sebenarnya udah bagus atau belum gitu. Teman-teman bisa pakai layanan kita. Kita ada CV review, interview juga, terus ada LGD preparation, mungkin beberapa perusahaan memerlukan LGD tersebut. Teman-teman bisa dapetin dengan harga 50.000 nih satu produknya, dan kalau teman-teman bundling tiga-tiganya kalian bisa dapetin dengan harga 130.000. Apalagi kalian ajakin nih 2 teman kalian gitu ya, bisa tambah lagi diskon 10% gitu deh. Pokoknya pesan dari saya sebagai host yang terakhir, semoga teman-teman bisa mendapat karir yang sukses dan CV-nya tuh bagus-bagus gitu ya setelah nonton ini apalagi. Oke, mungkin untuk Mas Adit ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, mungkin singkat aja, tetap percaya diri karena dalam mencari pekerjaan itu memang tidak mudah ya zaman sekarang. Tapi jangan khawatir dengan tadi mungkin dari tim AIDE konsultan juga akan membantu teman-teman membuat CV yang baik seperti apa. Karena ATS itu nggak serem-serem amat kok, dia jinak gitu sebenarnya, dan justru membantu teman-teman dan juga membantu kami dari HR untuk sama-sama mencocokkan antara teman-teman juga dengan posisi yang sedang kita buka dalam perusahaan. Intinya adalah kita juga ingin berharap teman-teman yang masuk ke dalam perusahaan itu bekerja dengan cukup baik, nyaman, dan juga enjoy sehingga berkembang karir di tempat kami. Kan kita juga nggak mau teman-teman masuk kemudian besoknya resign. Kita pengennya punya hubungan yang cukup panjang, teman-teman bisa berkarir dan bisa bahagia atau happy dengan kami. Nah kira-kira itu, jadi tetap semangat, terus belajar, dan juga melihat misalkan bertanya-tanya ke kanan kiri atau bahkan ke AIDE konsultan sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Angela, cukup banyak ya ininya layanannya, itu bisa membantu banget teman-teman. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Adit untuk waktunya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Terima kasih.